Udah main Dandy Sword, mau main berdua, alah ketahuan segala. Nah, jadi ceritanya ya Allah baru juga. Jadi ceritanya ya Allah tisap gitu lah. Nah jadi gue mau main berdua sama temen gue. Nah tiba-tiba ada lain gabung. Ya wis lah. Dan masih menunggu hasil lengkap identifikasi dari tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Polisi menegaskan akan membuka siapa di suratnya masalahnya semuanya ini free ini kayak distrik soalnya sejak Oktober lalu ODGJ tidak pernah terlihat berkeliling kampung termasuk di area Polsek Ujung Pangkal. Biasanya itu soalnya tuh Hairom minan saya mengetahui setelah terakhir mengetahui itu apa bulan 10 sudah tidak mengetahui. Tahunnya lagi bisa orang gila. Informasi lainnya, pemirsa merasa menjadi korban penipuan. Puluhan korban arisan bodong mendatangi Polres Jember, Jawa Timur untuk melaporkan ketua arisan karena telah menyelapkan uang arisan untuk kebutuhan lebaran. Diprediksi total penggelapan uang ini mencapai 3 miliar rupiah. Para anggota arisan ini geram lantaran terduga pelaku penipuan dan penggelapan. Dalam hal ini ketua arisan berinisial UT tidak ada itikat baik untuk mengembalikan uang arisan anggotanya yang diperkirakan bernilai 3 miliar rupiah. Dalam kasus belum dapat ini, mesin. UT menawarkan arisan dalam bentuk uang tunai dan sembako untuk kebutuhan lebaran. Setiap anggota masing-masing menyetorkan uang antara 3 juta hingga puluhan juta rupiah. Namun hingga waktu yang telah disepakati, UT tidak kunjung mengembalikan uang arisan maupun sembako kebutuhan lebaran para anggotanya dan selalu berkelit ketika dipertanyakan. Arisan yang juga modus operandinya adalah seseorang tersebut melakukan pengadaan barang sembako persiapan hari raya. TKP-nya adalah TKP Jelbuk. Hari ini laporan polisi tersebut diterima dan akan dilakukan pemanggilan tentunya terhadap saksi-saksi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Untuk total kerugian sekitar kurang lebih 3 M. Pemirsa, nanti saya jeda ada ulasan untuk Anda. Banjir melanda 4 kecamatan di Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Ketinggian air mencapai 1 meter. Sesaat lagi. Jadikan tahun ini pintumu terbuka kembali. Kembali berkumpul di bulan suci bersama kecap sedap dengan kedelai pilihan. Kental gurihnya membuat masakan ibu tertandingi. Kecap sedap kedelai hitam spesial so caramelized. Facebook dengan kecap sedap, berkah manis Ramadan lebih terasa. Yuk buka kembali pintumu dengan kecap sedap Wisma. Kini hadir Renovit baru dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Minum Renovit, siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Sitominax. Lemon segar menjadi biskuit lemon yang tipis dan renyah. Dengan taburan gula sekali gigit, bikin lagi. Rasakan kesegarannya. Manisnya Ramadan semakin lengkap bersama lemonnya. Kenalin, ini geng sehatku. Ini Indi, sahurnya pakai Daily Meal Corn Rice, bikin puasa full energi dan fokus terus. Ini Sinta, favoritnya Daily Meal beras merah, bikin dia fit dan selalu chill. Nah, ini Dita, dulunya sering asam lambung. Sejak kenal Daily Meal Cassava Rice, biarpun workaholic, lambung tetap asik. Kalau aku, pilih Daily Meal Pollen Cassava. Gak ribet, tinggal satu. Bukannya bersama, beda-beda nasi dietnya, sama nyamannya. Diet itu mesti nyaman. Nani kopi-kopi. Petik kebaikan Ramadan bersama Metro TV, bersama Kiai Haji Nasaruddin Umar. Jadi Quran itu paling tidak ada 4 lapis.
Lapis paling luarnya itu adalah ibarat Quran. Quran makrokosmos ini, alam semesta ini melahirkan hukum alam yang biasa disebut dengan hukum takwin. Khasanah Islam setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang selama bulan Ramadan. Didukung oleh Jumat ini dalam Go Healthy. Antioksidan, penangkal radikal bebas, penjaga kesehatan. Jadi kita harus tangkal radikal bebas. Cara menangkalnya adalah asam uretan, kayak kaki, kayak busuk kelas. Nah itu kan jadi khawatir. Tahukah Anda piring makan model T? Simak perbincangan lengkapnya hanya di Go Healthy. Cara tepat. Jumat 14 Maret jam setengah 7 pagi. Editorial Media Indonesia hadir lebih awal. Opini surat kabar terpercaya hadir di pagi hari Anda. Membahas isu secara tajam dan mengulas peristiwa dengan lebih mendalam. Tampil matang dengan dialog Nasi dipeluk, mengajak Indonesia menyikapi permasalahan nasi dipeluk. dan cerdas. Editorial Media Indonesia Senin hingga Jumat jam 7 pagi. Selamat pagi Indonesia setiap hari di Metro TV. Terima kasih Anda kembali bersama kami. Pemirsa, kebakaran hebat melahap kawasan Pasar Pagi di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Selengkapnya untuk Anda pemirsa, kami rangkum dalam kilas peristiwa berikut ini. Kebakaran hebat melahap kawasan Pasar Pagi di Kecamatan Putusibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat pada Kamis sore. Tampak kepulan asap disertai kobaran api terus membesar, merembet dan melahap bangunan pasar yang persis berada di belakang Koramil Kota Putusibau. Menurut saksi mata, selain sejumlah ruko yang menjual berbagai macam pakaian, satu bangunan klinik, serta beberapa ruko menjual barang kelontong juga ikut rata dilahap si jago merah. Sejumlah petugas damkar yang diterjunkan ke lokasi dibantu warga berupaya melakukan pemadaman. Sebuah truk pengangkut susu sebanyak 49 ton terguling di jalur Pantura, Semarang, Jawa Tengah. 2 unit mobil kren dikerahkan untuk mengangkat truk itu. Buat truk mengalami kecelakaan hingga terbalik di Jalan Pantura bawah flyover Kalibanteng, Semarang. Butuh 2 unit kren untuk mengembalikan posisi truk seperti semula di jalan. Sedangkan isi muatan berupa susu cair ini kemudian diangkat ke pinggir jalan untuk menghindari penjara. Menurut sopir truk, kecelakaan terjadi pada Kamis dini hari. Saat itu, truk melaju dari arah barat menuju timur hendak menghindari pemotor. Khawatir terjadi korban jiwa, dirinya membanting setir ke kanan dan menabrak trotoar hingga akhirnya truk terguling di tengah jalan. Warga Kota Dumai mengaku resah oleh aksi tawuran anak remaja pada malam hingga subuh hari yang marak terjadi selama bulan Ramadan. Aksi tawuran tersebut ramai diunggah oleh warga di media sosial. Para remaja yang tawuran terlihat membawa senjata tajam dan melemparkan botol kaca serta pecahan batu. Maraknya aksi tawuran remaja ini terjadi di sejumlah jalan protokol Kota Dumai, Provinsi Riau. Seperti di Jalan Sultan Syarif Kasim, di Jalan Jenderal Sudirman, dan Jalan Puri 7 yang merupakan akses jalan utama kota. Aksi tawuran para remaja tersebut tidak saja mengganggu pengguna jalan, juga kerap membahayakan warga sekitar. Pasalnya, para remaja yang terlibat tawuran antar wilayah ini terlihat menggunakan senjata tajam dan pecahan kaca. Saking maraknya aksi tawuran, warga sempat khawatir untuk keluar rumah di saat malam dan subuh hari. Merespon keluhan warga, Kapolres Dumai AKBP Haridinata memimpin patroli sejak subuh hingga pagi hari. Kapolres beserta rombongan menyisir sejumlah ruas jalan dan titik-titik kawasan yang dinilai rawan aksi kejahatan serta aksi tawuran. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, hujan yang terus mengguyur Kabupaten Sumedang memicu banjir di 4 desa yang ada di Kecamatan Cimanggung. Dan ketinggian banjir mencapai 1 meter. Bisa dapat Anda saksikan dalam video ini ketika kondisi warga saat dievakuasi dari rumahnya dengan perahu karet di salah satu desa di Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Banjir yang mencampur puluhan warga hingga 1 meter ini membuat ratusan warga diungsikan ke tempat yang lebih aman. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir juga langsung datang ke lokasi untuk mengecek kondisi pemukiman warga yang terendam banjir, dan ia berjanji
akan segera menerjunkan petugas gabungan serta relawan untuk membersihkan pemukiman seusai banjir surut nanti serta melakukan normalisasi di Sungai Cimande agar banjir susulan tidak lagi terjadi. Kemarin sudah normalisasi, mungkin sempat belum tuntas, makanya besok kami akan rapat secara lengkap, secara komprehensif apa rencana aksinya, apa sampai apa timelinenya, waktunya, siapa buat apa sehingga bisa ada solusi permanen. Nah, jadi besok semua pihak akan saya hadirkan dan saya mungkin langsung rapat besok setengah 2. Jadi komentar. Pemirsa, karena nekat menerobos banjir setinggi 1,5 meter yang menerjang akses jalan negara di Kabupaten Sintang, sebuah ambulan milik Puskesmas Seranggas yang hendak mengambil obat-obatan Dinas Kesehatan Sintang terseret arus dan mengalami mati mesin. Ambulans ini milik Puskesmas Seranggas yang berlokasi di Kecamatan Ketunggal, Kabupaten Sintang, pemirsa. Terendam dan mengalami mati mesin pada saat nekat menerobos banjir setinggi 1,5 meter yang menerjang akses jalan negara, tepatnya di Desa Sungai Risapu, Dusun Manseku Bersatu, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang. Warga yang melihat peristiwa itu langsung melakukan pertolongan dan evakuasi beberapa penumpang yang merupakan petugas medis dan keluarganya yang terjebak di dalam kendaraan. Sementara itu, menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Edi Harmaini, peristiwa itu terjadi saat petugas medis dan keluarganya berencana untuk mengambil obat-obatan di gedung farmasi Dinas Kesehatan Sintang. Namun di tengah jalan, sopir nekat menerobos banjir hingga akhirnya ambulans ini terseret arus dan mengalami mati mesin. Nggak ditutup, Kak. Nggak ditutup. Pemirsa, viral, ada sebuah mobil menabrak sepeda motor yang sedang mengisi BBM eceran di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pemirsa, dapat Anda saksikan dalam rekaman kamera pengawas ini detik-detik sebuah mobil yang menabrak pemotor yang tengah berhenti di pinggir jalan untuk membeli BBM eceran di toko kelontong, tepatnya di Jalan Kontes Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur. Kendati jalanan sepi, mobil yang dikemudikan oleh Abdul Qadir Tidak punya V-nya. Ya Allah. menabrak korban dengan kecepatan tinggi. Korban yang bernama Lagian V kok lambat. ini hanya dirujuk ke RSUD Sidoarjo untuk penanganan medis lebih lanjut. Meskinya nggak Luka parah di jelas. kaki, tangan serta patah tulang panggung. Masih di belok serta Masih menjadi kasus ini, namun dengan sementara pelaku tidak masih di belok tapi no. Look at me. Sekitarmu, walaupun engkau berbeda. Sehingga apa? Sehingga engkau mencontohkan akhlaknya Nabi Muhammad dan Allah ridha kepadamu dan hidayah datangnya dari Allah bukan dari makhluk. Guys, gitu aja guys videonya, gitu aja, bye.